Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan pertama kita dalam materi Linux Fundamental. Di sini kita akan mempelajari apa itu Linux, bagaimana cara menggunakannya, hingga implementasinya di dunia industri. Pada materi kali ini, kita akan menggunakan Linux Web Server sebagai alat percobaan kita atau alat lab kita untuk implementasi materi yang akan kita pelajari. Dalam satu semester ini ada beberapa submateri yang akan kita pelajari. Materi pertama, pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang Linux secara konsep hingga instalasinya pada VMware Player. Langsung saja kita akan masuk pada materi kita yang pertama, pendahuluan tentang Linux. Di materi yang pertama ini, kita akan mempelajari sejarah dan filosofi Linux. Bagaimana cara kerja Linux di komputer, dan instalasi Ubuntu Server. Dalam hal ini, Ubuntu Server merupakan distribusi sistem operasi Linux yang kita pilih untuk kita implementasikan. Linux sendiri merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Linus Torvalds, seorang programmer dari Helsinki, Finlandia. Pada saat itu, Linus Torvalds masih merupakan seorang mahasiswa. Tapi dia menciptakan sebuah proyeknya sendiri yang menuliskan sistem operasi kernel. Definisi Linux sendiri sebenarnya merupakan sistem operasi kernel, di mana kernel merupakan komponen utama dari sebuah sistem operasi yang berinteraksi langsung dengan hardware atau device dan aplikasi-aplikasi yang berjalan pada komputer. Setelah berhasil menciptakan sistem operasi kernel yang dibuatnya, dia langsung mempublikasikan source dari sistem operasi kernel tersebut kepada halayak publik. Nah, di tahun berikutnya, pada tahun 1992, GNU yang merupakan sebuah proyek yang dinaungi oleh Free Software Foundation atau IFF melisensi ulang sistem operasi kernel tersebut dan menggabungkannya dengan sistem-sistem komponen lainnya sehingga terciptakanlah Linux yang seperti saat ini kita kenal. Saat ini Linux telah banyak digunakan di berbagai perangkat teknologi, mulai dari PC, server yang melayani situs-situs yang kita kunjungi misalnya Google, Facebook, atau lain sebagainya, automatic drive vehicle, IoT, smartphone, seperti Android, masih menggunakan Linux sebagai basis dari kernel atau sistem operasi Android tersebut. Linux merupakan sebuah sistem yang open source, di mana semua orang dapat menuliskan fitur yang dia inginkan di kernel Linux tersebut. Inilah filosofi Linux, sistem operasi berbasis open source yang dikembangkan secara kolaboratif dari developer seluruh dunia. Jadi, kenapa kita harus menggunakan Linux? Linux memang tidak sepopuler sistem operasi seperti Windows, namun Linux memiliki beberapa kelebihan. Saya sudah merangkum ada 4 kelebihan yang menurut saya menjadi power bagi sistem operasi Linux. 4 diantaranya adalah open source, secure, reliable, dan developer friendly. Bukan hanya 4 ini saja sebenarnya kelebihan dari Linux, namun 4 kelebihan ini adalah yang paling penting menurut saya. Nah, kenapa sih open source menjadi suatu kelebihan dari sistem operasi Linux? Sistem atau program yang bersifat open source memungkinkan kita untuk memodifikasi program sesuai dengan kebutuhan kita. Meskipun bebas dimodifikasi oleh banyak orang, namun bukan berarti sistem atau program open source bebas begitu saja diotak-atik. Program open source biasanya dipimpin oleh seseorang atau inisiatornya ataupun sebuah organisasi. Dalam hal ini, Linux dipimpin oleh Linux Foundation, di mana Linux Foundation berisikan anggota-anggota termasuk Linus Torvalds sebagai tim lead dari sistem operasi Linux. Setiap perubahan yang terjadi pada Linux itu akan diotorisasi atau akan diterima atau ditolak oleh tim dari Linux Foundation yang bernaung di bagian pengembangan sistem operasi Linux. Jadi,
meskipun sistem operasi Linux ini bersifat open source, namun tidak semudah itu diotak-atik sehingga menyebabkan kesalahan atau crash pada program sistem operasi Linux. Selain itu, dari segi payung hukum, sistem operasi Linux atau program open source ini bersifat legal, sehingga kita tidak perlu takut menggunakannya secara terang-terangan dan tidak perlu dibajak. Dan juga kita bebas untuk memodifikasi sesuai dengan keinginan kita sendiri, tergantung dari lisensi yang dimilikinya. Meskipun open source, ada beberapa software yang tidak mengizinkan untuk memodifikasi sistem atau program yang mereka kembangkan. Tapi khusus untuk Linux, semua orang boleh mengembangkannya sesuai dengan kebutuhannya. Bahkan di Indonesia sendiri juga ada sistem operasi Linux yang dikembangkan oleh anak bangsa. Misalnya saja Blankon. Nah, selanjutnya adalah secure atau keamanan. Linux lebih aman dibandingkan sistem operasi seperti Windows. Kenapa? Karena Linux merupakan sistem operasi multi-user, sehingga tidak semua orang bisa mengakses dan memodifikasi folder-folder yang di bawah naungan user lainnya. Tapi tetap saja, ada satu user yang dapat memanage atau mengakses semua folder dari semua user yang ada dalam sistem operasi Linux, yaitu super user atau yang lebih dikenal dengan user root. Selain itu, di sistem operasi Linux, tidak ada virus Windows atau sangat sedikit virus Windows yang dapat berjalan di sistem operasi Linux. Akibatnya, sistem operasi Linux lebih aman dibandingkan sistem operasi Windows. Namun bukan berarti Linux tidak memiliki celah. Linux masih memiliki beberapa celah yang juga menjadi masalah di sistem operasi lainnya seperti Windows ataupun Mac. Untuk materi yang lebih lanjut akan dipelajari di materi berikutnya tentang keamanan atau hardening. Yang ketiga, sistem operasi Linux adalah sistem operasi yang reliable. Maksudnya dari reliable ini atau dapat diandalkan adalah sistem operasi Linux memberikan kinerja yang lebih stabil dibandingkan sistem operasi Windows. Efisiensi memori yang digunakan dari sistem operasi Linux lebih baik dibandingkan sistem operasi Windows. Hal ini mengakibatkan penggunaan memori jauh lebih sedikit dibandingkan sistem operasi Windows. Penggunaan memori yang efisien akan memperkecil terjadinya crash pada sistem operasi. Oleh karena itu, sistem operasi Linux sangat diandalkan di web server atau sistem operasi server. Yang keempat adalah developer friendly. Developer di sini maksudnya adalah programmer atau pengembang dari program ataupun sistem operasi. Kenapa seperti itu? Banyak tech stack atau tools dan program-program lainnya yang dibutuhkan oleh programmer atau developer itu lebih mendukung sistem operasi Linux dibandingkan sistem operasi lainnya. Contohnya saja, misalkan untuk penerapan big data, yang umumnya masih banyak orang memilih atau menerapkannya menggunakan database Cassandra. Di Cassandra sendiri, Cassandra dapat diinstal atau dipasang dengan mudah di sistem operasi Linux. Dan beberapa teknologi lainnya, misalnya seperti container, atau orchestra, Kubernetes, OpenShift, Docker, dan lain-lainnya, itu lebih nyaman digunakan di sistem operasi Linux. Hal ini sangat berbeda jika kita menggunakan sistem operasi Windows. Banyak tools yang mungkin tidak sesuai atau tidak berjalan dengan lancar di sistem operasi Windows. Nah, sekarang kita sudah memahami dan mengerti kenapa kita harus menggunakan Linux. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh sistem operasi Linux. Namun, apakah memang kita harus memiliki atau menggunakan sistem operasi Linux? Jawabannya tidak selalu. Ada beberapa hal yang menjadi kendala kenapa kita masih sulit untuk menggunakan Linux sebagai sistem operasi desktop terutama, ataupun PC di laptop kita. Dua di antaranya yang paling penting atau yang paling menjadi kendala adalah ketidakpopulerannya dan beberapa command yang masih tersedia dalam bentuk CLI atau tidak tersedia dalam bentuk GUI.
Ketidakpopuleran dari sistem operasi Linux mengakibatkan pengembang-pengembang software itu lebih mendukung sistem operasi Windows ataupun Mac. Contohnya saja keluarga Adobe atau software-software dari Adobe Family. Jika teman-teman terbiasa menggunakan Adobe Photoshop atau Adobe Premiere, software-software tersebut tidak tersedia dalam sistem operasi Linux. Namun, meskipun begitu, biasanya para pengembang lainnya mencari alternatif atau membuat alternatif software lainnya. Untuk Photoshop misalnya, pengembang atau penggiat open source menciptakan GIMP atau GNU Image Manipulator Program. Dan juga itu akan menjadi kendala apabila teman-teman merupakan seorang gamer. Banyak game yang saat ini masih mendukung full di sistem operasi Windows. Kenapa? Karena target pasar atau kebanyakan pasar pengguna PC atau pengguna laptop yang sehari-harinya atau dimiliki oleh individual itu menggunakan sistem operasi Windows. Nah, ketidakpopuleran inilah yang menjadi kendala yang sangat menghambat kita untuk menggunakan sistem operasi Linux. Dan juga beberapa command yang tidak tersedia dalam bentuk GUI juga menjadi kendala bagi pengguna baru atau pengguna Windows. Teman-teman yang mungkin masih terbiasa dalam sistem operasi Windows, yang semua banyak atau perintah programnya disediakan dalam bentuk GUI, tentu mudah beberapa hal hanya tinggal klik, drag and drop. Maka tugas-tugas ataupun yang kita inginkan selesai. Namun tidak di sistem operasi Linux. Beberapa command tidak tersedia dalam bentuk GUI. Artinya, ini menjadi satu hambatan bagi sistem operasi Linux untuk mengembangkan kepopularitasnya. Nah, berdasarkan dari kelebihan dan kendala yang dimiliki oleh Linux, kita dapat mempertimbangkan kenapa kita harus menggunakan Linux dan kenapa kita masih enggan atau belum dapat menggunakan sistem operasi Linux sebagai sistem operasi andalan kita untuk di segala bidang. Baik, selanjutnya kita akan mengenal beberapa istilah yang biasa umum muncul di sistem operasi Linux. Sebelumnya kita sudah kenal apa itu kernel. Kernel merupakan sebuah program utama dari sebuah sistem operasi. Selanjutnya ada distros atau distribution. Distros atau distribution ini adalah sistem operasi yang menggunakan kernel dari Linux. Nanti akan kita coba kenal satu persatu distros atau distribution family yang mayor atau umum digunakan di seluruh dunia. Berikutnya adalah bootloader. Bootloader adalah sebuah program untuk memanggil program sistem operasi. Jadi, untuk mempelajari ini, mengenal lebih jauh ini, kita akan melihat sebuah skema bagaimana sebuah sistem operasi itu bekerja. Dimulai ketika kita menghidupkan komputer atau laptop kita. Intinya, bootloader adalah sebuah program untuk memanggil program yang ada di dalam sistem operasi, yang nantinya juga akan memanggil program kernel nantinya. Selanjutnya ada service. Service merupakan proses yang berjalan di belakang layar. User atau pengguna tidak dapat melihatnya secara langsung, namun kita dapat mengetahuinya dengan memanggil atau melihat proses yang berjalan di sistem operasi. Berikutnya adalah file system. File system adalah sistem yang memanage data-data di storage. Storage yang dimaksud adalah perangkat kerasnya, misalnya hard disk, flash disk, ataupun disket. Kita akan mempelajari lebih jauh tentang file system di materi berikutnya. Yang berikutnya adalah sebuah sistem yang disebut dengan X-Window System. X-Window System ini atau dapat disebut juga sebagai Display Manager adalah sebuah service atau program yang menjalankan X-Server di mana kita dapat melihat aplikasi secara langsung. X-Window System juga menangani sebuah proses login dan aplikasi-aplikasi seperti GUI. Nah, nantinya X-Window System ini akan menjalankan sebuah program lagi yang namanya Desktop Environment. Desktop Environment adalah sebuah aplikasi yang dijalankan setelah user itu login.
Nah, namun X Windows System ini merupakan sebuah program lama. Saat ini, X Windows System sudah digantikan oleh sistem yang bernama Wayland. Wayland sendiri sama halnya dengan X Windows System, namun memiliki kemampuan untuk dikembangkan atau dimodifikasi lebih baik dan lebih mudah dibandingkan X Windows System. Selanjutnya ada desktop environment atau ataupun sebuah program yang menampilkan grafis dari aplikasi atau sistem operasi setelah user login. Beberapa contoh dari desktop environment adalah Gnome, KDE, dan lain sebagainya. Karena kita menggunakan sebuah server atau Linux server, maka desktop environment tidak akan dipelajari secara banyak karena Linux server berbasis command line. Nah, command line sendiri adalah tampilan yang bersifat tertulis, sehingga tidak dapat dilakukan drag and drop ataupun copy paste secara langsung. Oke, selanjutnya kita akan mengenal Linux distribution atau distribusi dari Linux kernel. Dengan kata lain, distribution ini adalah sistem operasi yang menggunakan Linux sebagai kernel sistem operasi mereka. Sebenarnya ada banyak distribution family, namun distribution family yang tampil pada layar hanya ada 3 dan merupakan distribution yang paling banyak digunakan di dunia. Ketiganya adalah merupakan Red Hat, Debian, dan SUSE. Red Hat sendiri membuat sistem operasi yang bernama Red Hat Enterprise Linux. Nah, sistem operasi RHEL ini adalah sistem operasi yang komersial, sehingga kita harus berlangganan atau membeli sistem operasi Red Hat ini. Kemudian ada turunannya itu ada CentOS dan Fedora. Umumnya untuk keluarga Red Hat, para web server pada web server itu lebih sering menggunakan CentOS ataupun Red Hat Enterprise Linux atau RHEL. Sementara turunan berikutnya, itu Fedora, lebih umum digunakan oleh individual sebagai sistem operasi desktop mereka. Di keluarga Debian, itu ada Debian sendiri, Ubuntu, dan Mint. Ubuntu merupakan sistem operasi yang turunan dari Debian. Ada banyak sistem operasi yang merupakan turunan dari sistem operasi Debian. Sementara Mint sendiri merupakan sistem operasi yang diturunkan dari Ubuntu. Untuk server, biasanya banyak orang masih menggunakan Debian atau Ubuntu server sebagai sistem operasi pilihan banyak orang. Yang berikutnya adalah SUSE. SUSE merupakan sistem operasi yang berbasis dari SUSE. SUSE sendiri ada SUSE dan OpenSUSE. Umumnya SUSE lebih banyak digunakan di sistem operasi server, dan OpenSUSE lebih sering digunakan di sistem operasi desktop ataupun PC. Nah, ketiga family ini atau distribusi ini memiliki perbedaan dalam penggunaannya, walaupun secara perintah yang dasar itu masih umum dan masih bisa digunakan di setiap sistem operasi. Contohnya saja misalnya CAT yang berfungsi untuk menampilkan isi file yang sedikit. Nah, itu command-nya dapat dijalankan di ketiga distribusi ini. Nah, yang membedakannya nanti adalah sebuah paket manager yang mereka gunakan untuk membundling aplikasi-aplikasi tertentu. Sehingga mereka memiliki repository sendiri. Repository sendiri merupakan basis dari aplikasi-aplikasi yang mereka kembangkan ataupun mereka modifikasi dan sesuaikan dengan sistem operasi mereka. Misalnya nanti Red Hat menggunakan Package Manager DNF atau YUM. Sementara Debian menggunakan Package Manager apt dan atau apt-get. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sih sistem operasi Linux ini bekerja. Sederhananya, kita dapat melihat
tepatnya pada bagan yang ada di layar. Itu hal pertama mulai dari power on atau ketika kita menghidupkan PC ataupun laptop kita. PC ataupun laptop kita akan menjalankan sistem operasi paling dasar, yaitu BIOS atau Basic Input Output System. BIOS nanti akan mengecek perangkat-perangkat yang ada di komputer kita, apakah terpasang dengan baik atau tidak. Biasanya BIOS akan memberitahukan jika kita mengalami hardware failure. Kemudian, BIOS akan meload masterboard record dan memanggil bootloader. Bootloader sendiri merupakan sistem atau program yang akan memanggil kernel atau sistem operasinya. Nah, kernel nanti akan membaca semua hardware atau perangkat yang tertanam pada komputer kita dan mengintegrasikannya dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Kernel nanti akan menjalankan sebuah command ataupun program yang namanya sbin init. Sbin ini bertugas untuk menghidupkan dan mematikan komputer. Nah, namun sbin init ini merupakan aplikasi atau sistem lama. Saat ini di Linux banyak sudah menggunakan program yang namanya sistem D. Sistem sbin init ini kemudian akan memanggil command shell menggunakan getty dan memanggil X-Window System. Nah, perlu diketahui X-Window System tidak hanya berupa desktop atau tampilan yang grafis yang bagus. X-Window System juga merupakan sebuah tampilan dari command line interface. Intinya, X-Window System ini akan meload dan menghasilkan gambar sehingga kita dapat melihat apa yang sedang terjadi di komputer atau sistem operasi yang kita jalankan. Nah, selanjutnya kita akan mempertimbangkan sistem operasi Linux apa yang akan kita gunakan. Ada 3 hal yang akan kita gunakan sebagai pertimbangan kenapa kita harus menggunakannya. Untuk server ada beberapa opsi, yaitu rel atau CentOS, kemudian Ubuntu Server, Slash, dan Debian. Keempat sistem operasi ini umum digunakan. Kenapa kita harus menggunakan yang umum dan populer? Karena popularitaskan dari sebuah program atau sistem operasi akan membantu kita jika kita mengalami masalah. Komunitas yang besar itu penting dalam teknologi atau dunia IT. Dan untuk PC dan server, itu ada Ubuntu, Fedora, Linux Mint, dan Debian. Meskipun Debian juga merupakan sistem operasi server, namun Debian juga dapat digunakan sebagai desktop atau PC. Dan yang ketiga ada merupakan hardware atau sistem embedded system. Di embedded system ada sistem operasi Yocto, Open Embedded, dan Android. Android sendiri sebenarnya merupakan sebuah sistem embedded yang sekarang itu sudah diimplementasikan di smartphone kita. Nah, kemudian kita akan melakukan praktek atau lab instalasi Ubuntu Server. Nah, di sini saya menggunakan VMware sebagai program virtualisasi. Teman-teman bisa menggunakan Oracle VirtualBox ataupun program virtualisasi lainnya. Namun pada praktik ini saya menggunakan VMware karena beberapa hal dan VMware lebih mudah di-maintain dibandingkan Oracle VirtualBox. Untuk mendownload VMware, teman-teman dapat mengunjungi situs customerconnect.vmware.com. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih di bagian produk, kemudian klik all product. Nah, kemudian cari kata kuncinya workstation player. Nah, ambil yang workstation player product binaries. Klik yang ini. Kemudian sesuaikan dengan sistem operasi yang teman-teman pakai. Nah, di sini saya menggunakan sistem operasi Windows 64-bit. Nah, saya klik, download, kemudian simpan.
Oke, di sini aplikasi akan mendownload, maksudnya browser akan mendownload sistem atau program dari VMware Player. Tapi teman-teman tenang aja, teman-teman dapat juga menggunakan program virtualisasi lainnya seperti VirtualBox. Kalau teman-teman menggunakan VirtualBox, maka teman-teman tinggal lakukan kata kunci VirtualBox. Nah, kemudian download. Nah, bisa teman-teman pilih sistem operasi yang teman-teman gunakan. Yang bisa Windows, OS X, Linux, ataupun Solaris. Kalau teman-teman pilih Windows, teman-teman bisa langsung download. Oke. Nah, ini sama aja. Kedua program ini cukup populer digunakan. Nah, menunggu programnya selesai di-download. Saya akan pause videonya sebentar. Baik, programnya sudah selesai di-download. Teman-teman tinggal klik yang ini atau buka binary-nya dan tunggu beberapa saat. Kalau muncul versi UAC seperti ini, tekan yes dan tunggu beberapa saat. Programnya sedang running. Oke. Nah, nanti akan muncul sebuah window seperti ini. Teman-teman bisa next saja untuk beberapa hal ini bisa. Kalau mau dibaca juga boleh termnya, ketentuan penggunaannya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih di mana mau diinstal. Kalau mau diinstal di tempat yang berbeda, tinggal tekan change dan pilih di mana yang mau diinstal. Saya ambil default aja yang ini. Yang ini saya pilih ini add VMware workstation-nya 4. Next, yang ini saya nggak centang. Kemudian karena saya nggak suka di desktop, saya hapus dan saya butuh juga untuk di start menu. Tapi teman-teman boleh kok centang dulu. Dan ini sesuai dengan pilihan teman-teman aja. Kalau teman-teman centang desktop, nanti ketika teman-teman buka desktop, ikonnya akan muncul. Kalau teman-teman nggak mau pusing nyari-nyari programnya, tapi saya nggak suka, dan saya cuma install di start menunya aja. Oke, next, install. Nah, tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai. Sambil menunggu, videonya akan saya pause untuk sementara. Oke, proses instalasi kita sudah selesai. VMware-nya, tekan finish, dan kita akan menjalankan program VMware-nya. Saya langsung aja di kotak pencarian VMware start. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman kalau misalnya punya lisensi key-nya, boleh tekan opsi enter lisensi key dan masukin key-nya. Sementara untuk percobaan ini kita menggunakan versi yang gratis saja. Klik continue, klik finish. Nah, akan tampil jendela seperti ini. Nah, tahap pertama kita akan membuat virtual machine-nya. Kita klik create a new virtual machine, klik, kemudian tampil di sini. Nah, kalau teman-teman butuh cepat, teman-teman bisa langsung pilih uh, ISO-nya. Oh ya, untuk ISO-nya teman-teman bisa download di situs Ubuntu-nya. Ubuntu-nya langsung. Ubuntu server. Ukurannya cukup ya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Nah, di sini kalau teman-teman di Windows, teman-teman bisa manfaatkan Hyper-V supaya bisa jalani Windows-nya menggunakan Windows System Linux atau WSL. Nah, untuk yang ini teman-teman ambil yang manual server aja. Server installation, kemudian klik download Ubuntu server. Dan akan mendownload otomatis. Nah, saya di sini menggunakan Ubuntu server versi 20. Teman-teman bisa save. Ukurannya kalau nggak salah itu sekitar 1,5 gigaan lah, 1,2 giga. Nah, kalau teman-teman udah ada, boleh di cancel aja, diambil aja isunya. Baik, nah sekarang kita kembali lagi ke VMware kita. Nah, VMware ini
Untuk membuat virtual machine yang mau kita uji coba, kita dapat tekan tombol Create New Virtual Machine. Kita tekan, nah nanti akan tampil seperti ini. Nah, teman-teman bisa pilih installer this image atau I will install the operating system later. Kalau teman-teman mau cepat, teman-teman bisa pilih installer this image file. Jadi teman-teman cukup pilih filenya langsung, misalnya Ubuntu Live, open. Nah, teman-teman bisa langsung ambil opsi personalisasinya, isi username dan nama dari usernya. Nah, hal ini lebih singkat karena teman-teman nggak perlu instalasi manual. Jadi si virtual machine si VMware ini akan bantu teman-teman untuk instalasinya. Tapi untuk pembelajaran kita akan install sistem operasi Ubuntu server ini secara manual. Jadi kita pilih yang I will install operating system later. Tapi kalau teman-teman butuh implementasi atau coba-coba, bisa langsung proses instalasi installernya. Klik next. Di sini kita pilih Ubuntu, versionnya di sini kita pilih Linux, kemudian kita pilih versionnya Ubuntu. Kita tekan next. Dan di sini saya pilih sistem virtual machine name-nya Ubuntu server. Nah, di sini saya pilih location-nya yang berbeda. Jadi teman-teman bisa gunakan location yang sama atau yang berbeda, terserah. Jadi eh, saya pilih folder yang VM, kemudian oh ya, saya buat folder baru di VM-nya, itu nama foldernya Ubuntu Server. Oke, udah location-nya saya set di D VM Ubuntu Server. Teman-teman bisa pilih lokasinya karena virtual machine ini akan menggunakan hard disk yang cukup banyak size-nya. Jadi cari local disk yang mana yang paling banyak kosong. Kemudian klik next. Nah, di sini minimum ukuran hard disknya atau hard disk virtual ini sekitar 20 GB. Nah, saya menggunakan itu, pilih yang store as image single file. Jadi virtual disk ini nantinya akan pakai satu file aja. Kalau di split itu akan banyak filenya, nanti akan sulit untuk dipindah-pindahkan ke komputer lain. Akan lebih mudah pakai yang satu disk aja. Oke, kita tekan next. Nah, untuk hardware kita bisa customisasi ini nanti. Untuk sementara kita gunakan config yang disediakan oleh virtual machine-nya aja dulu, si VMware-nya. Nah, kemudian klik finish dan virtual machine kita udah selesai, udah dibentuk. Tapi kita harus buat pengaturan tambahan. Caranya teman-teman klik kanan di sini, nanti akan muncul menu seperti ini. Nah, ketika sudah, klik setting, kemudian di pengaturan memori, teman-teman bisa pilih sesuai dengan kemampuan memori teman-teman. Teman-teman bisa pilih itu di ukuran paling kecil 512 MB. Kalau RAM teman-teman itu ukurannya kecil. Tapi kalau ukuran RAM teman-teman itu lumayan besar, saya anjurkan itu ambil di 2 GB. Atau kalau seminimumnya itu 1 GB. Itu ukuran minimumnya. Teman-teman, kalau saya pada tutorial ini akan ambil opsi di 2 GB. Jadi saya ambil 2 GB, prosesornya cukup 2 aja, hard disknya udah kita atur, nah, kita atur CD image-nya. Nah, CD image ini nanti gunanya untuk proses instalasi. Berhubung saya tidak memiliki physical unit untuk CD drive, di sini physical CD drive-nya nggak kedetek karena emang nggak punya. Kita pilih yang use ISO image file. Nah, di sini sudah aturkan sih di opsi ini. Tapi kalau teman-teman nggak ada option yang di sini, boleh di browse dan pilih filenya sendiri. Untuk live server, oke, open. Kayak gini. Untuk network kita pakai NAT aja, nanti mungkin akan kita tambahkan. Dan untuk print untuk yang lainnya kita buat di book aja. Oke, oke, hardware kita udah kita bentuk. Sekarang kita tinggal jalankan softwarenya, virtual machine-nya. Jalankan,
Kita tunggu ada notifikasi ini di notification, klikkan aja. Nah, oh sorry, ini mas, nah, ini dia iklannya. Oke, nah kurang lebih tampilan seperti ini nantinya. Jadi sambil menunggu prosesnya itu selesai, jadi proses kernelnya itu berjalan, dia akan deteksi hardware dan lain-lainnya, pengaturan awal, dia akan deteksi ini. Jadi kita tunggu beberapa saat. Videonya akan saya pause sampai menu instalasinya muncul. Baik. Nah, nanti setelah proses kernel tadi itu selesai, aplikasinya, jadi akan muncul sebuah window atau tampilannya seperti ini. Untuk Ubuntu Server, tampilannya akan jadi seperti ini, tidak GUI. Jadi teman-teman akan menggunakan keyboard untuk pemilihan. Bisa menggunakan atas bawah atau arrow key atas bawah, atau teman-teman bisa gunakan tab untuk next next terus. Nah, untuk default bahasa kita akan pilih yang English. Kalau udah ya kita pilih, kalau menggunakan bahasa Indonesia boleh, tapi saya sarankan menggunakan bahasa Inggris. Karena banyak istilah yang itu lebih familiar penggunaan bahasa Inggrisnya dibandingkan bahasa Indonesianya. Kita pilih English, tekan enter. Kemudian ini settingan keyboard, kita sebagai Indonesia itu masih pakai layout keyboard yang versi US. Tekan OK. Nah, ini untuk konfigurasi jaringan. Jadi, berhubung saya langsung terkoneksi internet, ya saya punya koneksi internet dan si Ubuntu server ini sifatnya auto detect dan menggunakan NAT, jadi langsung kebagi ke bagian IP address-nya. Jadi dia menggunakan DHCP. Nah, teman-teman nanti akan belajar itu di materi jaringan. Nah, ini kita ambil yang default aja. Jadi kita nggak perlu atur-atur dulu. Kita buat semuanya secara default aja. Ini default, default, default. Nah, yang ini teman-teman bisa pilih sebenarnya antara use entire disk atau yang custom. Jadi kalau misalnya teman-teman pilih use an entire disk, nah teman-teman bakal install Ubuntu ini di satu hard disk full. Jadi kalau teman-teman itu pakai dual boot, itu bakal ngapus sistem operasi lainnya. Misalnya teman-teman dual boot Windows dan Ubuntu. Berhubung sistem operasi Windows-nya itu udah ada, teman-teman mau install Ubuntu-nya, teman-teman jangan pilih yang use entire disk karena itu akan menghapus sistem operasi Windows-nya. Teman-teman bisa pilih custom storage layout. Oke, pilih misalnya teman-teman pilih custom deh gitu. Nah, ini nanti akan teman-teman akan ngatur file sistemnya seperti apa, berapa banyak penggunaannya dan sebagainya. Nah, ini akan kita pelajari nanti. Jadi untuk sekarang kita pilih yang default use entire disk. Kalau udah yakin, tekan done. Nah, ini preview dari file system kita. Kemudian tekan done. Bentar. Karena kita ini pakai virtualisasi dan nggak ada file-file sebelumnya, maka kita akan okekan aja. Tapi kalau ada, teman-teman bisa cancel. Jadi, meminimalisir terjadinya insiden kalau teman-teman itu salah instalasi, salah option dalam proses instalasi Windows Ubuntu servernya. Tekan continue. Nah, ini dia tadi. Jadi kalau teman-teman pilih yang installation-nya tadi menggunakan ISO langsung dari VMware-nya, teman-teman langsung milih profil setup-nya. Jadi proses lainnya itu akan default diatur sama VMware-nya. Jadi teman-teman isi yang profile setup yang ini. Tapi karena kita pengen belajar, jadi kita ngisinya tuh manual. Nah, di sini teman-teman bisa tulis nama teman-teman masing-masing. Ya, saya dalam hal ini namanya tutorial, server name-nya tutorial.com, server name ini nama komputer kita atau nama servernya. Bukan bisa pakai .com atau enggak tutorial, oke. Tutorial.com. Jadi ini nama komputernya nggak boleh pakai titik ya. Oke, saya buat nama server name-nya itu tutorial.com. Kemudian username-nya itu tutor. Kemudian passwordnya saya buat default itu password. Nah, untuk pembelajaran atau lab, teman-teman boleh pakai password yang asal-asalan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau implementasi ini di dunia nyata atau di pekerjaan,
Jangan pakai password yang gampang ditebak, kayak password admin 123, 123 sampai 8. Nah, jangan pernah menggunakan password itu. Gunakanlah password yang relatif lebih aman, misalnya kombinasi beberapa kata-kata atau satu kata yang unik dan ditambah dengan karakter angka ataupun simbol. Nah, untuk default kita pakai passwordnya password. Kalau udah, pilih option done, enter. Nah, ini SSH setup. Jadi, untuk koneksi server, SSH ini penting sebenarnya. Kalau untuk lab kita mungkin belum ketemu, tapi nanti untuk production sangat penting karena kita masuk ke VPS, misalnya VPS yang share atau berbagi, itu kita masuknya menggunakan SSH. Nah, untuk koneksinya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Untuk saat ini kita ambil OK aja. Nah, penjelasannya, nah ini import SSH identity, ini optionnya cuma dua, dari GitHub atau Launchpad. Nah, GitHub ini sebuah platform website bagi para programmer ataupun antusias IT lainnya lah. Itu di store SSH key dan lain-lainnya. Atau bisa pakai Launchpad. Launchpad ini yang dinaungi sama Ubuntu. Nah, kalau nggak mau diimport dulu nggak apa-apa, nanti bisa kita import belakangan. Nah, kita ambil opsi, kemudian ini ambil done, selesai. Nah, di sini dia minta lagi nih, mau nambahin aplikasi lain atau enggak. Kalau teman-teman pengen tambah aplikasi lain, teman-teman bisa aja tekan pilih, misalnya Docker mau ditambahin, tentang dengan tombol spasi. Tapi kalau mau, nggak jadi ternyata kan kita hapus tekan spasi lagi. Nah, untuk default sementara kita nggak pakai dulu ya. Nanti kita akan tambah atau instalasinya itu nanti di kemudian hari, di materi yang berikutnya. Oke, kalau udah tekan done, enter, enter. Nah, maka proses instalasi akan berjalan. Nah, ini akan memakan waktu cukup lama, jadi saya akan pause videonya sebentar. Baik, proses instalasinya sudah selesai, maka kita pilih reboot now. Reboot. Nah, jadi sebenarnya di sini instalasi kita udah selesai. Nanti kita akan masuk di login window-nya. Nah, kita tunggu dulu sebentar. Remove installation medium ya katanya. Oke, kita pause dulu, kita tekan player, powernya kita matiin dulu. Matiin. Oke, VMware-nya ketutup. Buka lagi VMware. Nah, setelah kita buka, kita pilih Ubuntu servernya, setting, kemudian di DVD-nya kita hapus. Pilih yang ini aja. Oke. Nah, sekarang kita jalankan lagi. Oke, jalankan. Connect to virtual state. Oke. Sekarang kita tinggal tunggu proses bootingnya selesai. Nah, sambil menunggu prosesnya, kita akan pause dulu videonya ya. Oke, prosesnya sudah selesai. Nah, kalau teman-teman misalnya screen-nya agak lag, bisa tekan enter aja. Nanti akan muncul window loginnya. Jadi, kita ingat kita coba login, gunakan username yang kita buat tadi. Kita buat username yang tadi namanya kita. Dan passwordnya password. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk di sistem operasi Ubuntu-nya. Nah, dengan demikian kita sudah menginstal Ubuntu server di virtual machine kita. Maka untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Silahkan dilatih-latih lagi teman-teman untuk instalasinya. Mungkin ada nanti yang lupa, bisa preview atau kembali lagi ke videonya untuk dilihat option apa aja yang dipilih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.